Oke, jadi gini. Di dalam Al-Quran, ternyata cuma ada satu loh, satu-satunya wanita yang namanya disebut secara eksplisit dan langsung divonis masuk neraka. Kisahnya ini bukan sekedar catatan sejarah biasa ya. Ini lebih dalam lagi. Ini sebuah pelajaran abadi tentang betapa berbahayanya kalau kesombongan dan kebencian udah menguasai hati seseorang. Nah, pertanyaannya, siapa sih wanita ini? Dan emangnya dosa apa yang dia perbuat? Yang saking besarnya sampai namanya itu diukir selamanya sebagai simbol kutukan? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng kisah kelamnya. Sebelum kita kenal dia sebagai musuh besar Islam, kita perlu lihat dulu nih siapa dia sebenarnya. Namanya Ummu Jamil. Coba bayangin ya, dia ini bukan orang sembarangan. Dia itu ratu sosialnya Mekah pada zaman itu. Punya kekuasaan, punya status, pokoknya dia ada di puncak piramida sosial deh. Nah, latar belakangnya ini nih yang benar-benar ngebentuk karakternya. Dia itu kan putrinya Harb bin Umayyah, seorang bangsawan. Terus nikah sama Abu Lahab yang kaya raya. Jadi ya, dia punya segalanya. Punya duit, punya status, komplit. Dan kombinasi inilah yang bikin dia jadi super ambisius, arogan, dan cinta banget sama kemewahan. Sayangnya, semua kelebihan itu nggak dipakai buat hal baik. Malah dipakai buat ngombongin diri aja. Terus, suatu hari, Nabi Muhammad, yang sebenarnya masih keponakan suaminya sendiri, mulai menyebarkan ajaran Islam. Nah, bagi Ummu Jamil, ini bukan soal pencerahan atau kebenaran agama. Nggak sama sekali. Dia ngelihatnya sebagai ancaman. Ancaman yang sangat nyata. Jadi, ini nih poin pentingnya. Buat dia, masalahnya itu bukan benar gak sih ajaran Islam ini? Bukan itu. Yang dia takutin itu kehilangan kekuasaan, kehilangan status, kehilangan pengaruh yang udah dia bangun di antara kaum Quraisy. Itu yang bikin dia panik. Dan perbedaannya dengan Sayyidah Khadijah, istrinya Nabi itu wah kayak langit dan bumi. Di satu sisi ada Ummu Jamil yang penuh iri dengki, kerjanya nyebar fitnah biar semua orang berantem. Di sisi lain ada Sayyidah Khadijah yang tetap sabar, berwibawa, dan tenang. Benar-benar dua wanita, dua jalan yang bertolak belakang. Rasa terancamnya ini nggak cuma dipendam di hati loh, kebenciannya itu langsung berubah jadi aksi nyata. Dia melancarkan semacam kampanye kebencian yang brutal dan nggak ada hentinya buat para pengikut Islam pertama. Dan kekejamannya ini macam-macam bentuknya. Dia nyebarin fitnah jahat, bilang Nabi itu penyihir lah, orang gila lah, pokoknya biar nama baiknya hancur. Gak cukup dengan kata-kata, dia juga main fisik. Beneran loh, dia sengaja naruh duri dan batu di jalan yang biasa dilewati Nabi. Dia juga ngompor-ngomporin orang lain buat benci, mendukung boikot ekonomi yang bikin umat muslim sengsara selama 3 tahun. Dan puncaknya, kebenciannya itu sampai bikin dia ikut-ikutan ngerencanain pembunuhan. Nah, puncak dari semua kebencian dan permusuhannya ini akhirnya dijawab langsung dari langit. Allah menurunkan satu surah penuh di Al-Quran yang jadi semacam putusan final. Vonis abadi, bukan cuma buat dia, tapi juga buat suaminya. Surah itu dimulai dengan kutukan buat suaminya, Abu Lahab, dan menegaskan kalau semua harta bendanya itu nggak akan ada gunanya. Terus, ayat berikutnya langsung menunjuk ke dia. Dan begitu pula istrinya, si pembawa kayu bakar, yang di lehernya ada tali dari sabut. Dengerin deh, ini bukan puisi atau saja kecemasan biasa. Ini adalah firman Tuhan yang mengunci nasib mereka berdua selamanya. Gelar pembawa kayu bakar ini maknanya dalam banget loh, ada 2 lapis. Secara harfiah, ya emang karena kelakuannya yang suka bawa kayu berduri buat nyelakain Nabi. Tapi secara kiasan, nah ini yang lebih dalam. Dia itu orang yang membawa kayu bakar untuk menyulut api fitnah, api konflik, dan api perpecahan di antara orang-orang. Begitu surah ini turun, wah Ummu Jamil marah besar. Dia langsung ambil batu, niatnya mau nyerang Nabi. Tapi disinilah keajaiban terjadi. Padahal Nabi lagi duduk persis di depan matanya. Tapi entah kenapa Allah bikin dia nggak bisa lihat. Dia cuma ngelihat Abu Bakar, terus pergi sambil marah-marah. Ini kayak pertanda gitu, kalau nasibnya emang udah disegel. Dan apa yang tertulis di Al-Quran itu akhirnya benar-benar kejadian. Kejatuhan Ummu Jamil dan Abu Lahab ini sama dramatisnya dengan kesombongan mereka waktu masih di puncak kekuasaan. Coba kita lihat, gimana ramalan itu jadi kenyataan. Pertama, suaminya, Abu Lahab, kena penyakit yang menjijikan banget. Sampai semua orang, bahkan keluarganya sendiri, ninggalin dia. Dia mati sendirian, dalam kondisi yang hina. Terus Ummu Jamil juga jadi terisolasi. Kekuasaannya hilang sama sekali. Dan pada akhirnya, dia meninggal dengan cara yang tragis. Yang kata beberapa riwayat,
persis seperti yang digambarkan dalam Al-Quran, dengan tali di lehernya. Jadi intinya begini, kisah mereka ini diceritakan bukan cuma buat jadi dongeng pengantar tidur atau catatan sejarah aja, bukan. Ini tuh peringatan keras yang relevan sampai kapanpun. Peringatan tentang betapa bahayanya kalau kita membiarkan kebencian dan kesombongan menggerogoti hati dan pikiran kita. Nah, sumbernya menyebut ini sebagai peringatan keras soal kesombongan dan kebencian. Sekarang, pertanyaan refleksi buat kita semua. Di zaman sekarang ini, di mana sih kita melihat kekuatan yang persis sama, kesombongan dan kebencian, ikut bermain dan merusak? Sesuatu yang penting banget buat kita pikirin kan?